warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalian telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Keberhasilan naik kelas patut kita syukuri. Di mana mensyukuri adalah salah satu nikmat Tuhan yang paling mudah kita dapatkan. Nah, kita pada pertemuan kali ini akan membahas bab pertama, yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Di mana sebelumnya kita sudah bahas tentang BPUPKI dan PPKI, di mana hasil dalam sidang PPKI tadi menetapkan dan merumuskan dasar negara. Nah, istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Damodihardjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam sebuah buku yaitu Negara Kertagama, karangan Empu Prampanca, dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila sendiri terdapat dalam bahasa Sanskerta yang berasal katanya adalah panca yang berarti 5, dan sila sendiri adalah sendi atau asas. Berarti kalau kita gabungkan yaitu batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu pancakrama. Lebih lanjut, dalam buku tersebut Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5. Di mana pelaksanaan kesusilaan yang 5 itu yaitu yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berjiwa dengki. Yang keempat, dilarang berbohong. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dilarang mabuk atau minuman keras. Istilah Pancasila dalam kehidupan bernegara dikenal pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno tadi, Pancasila tidak saja menjadi falsafah negara tetapi lebih luas, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Itu menurut Soekarno. Kemudian pendapat lainnya yaitu menurut Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Jadi ingat, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Ya. Sekarang kita bahas tentang fungsi dan peran Pancasila yang telah kita kenal. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Itu adalah fungsi Pancasila. Sekarang kita lihat, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana di alinea keempat tadi dalam pembukaan undang-undang kalian bisa lihat di dalamnya terdapat Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Pancasila tersebut juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di bawahnya ada sila-sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Rumusan Pancasila tersebut yang terdapat dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 secara yuridis konstitusional adalah yang sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, juga setiap warga negara tanpa terkecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam instruksi Presiden sendiri Republik Indonesia, yaitu pada nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan perumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu kita membahas tentang Pancasila. Ya, selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari sumber hukum negara. Ingat, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Jadi Pancasila itu kedudukannya sumber dari segala sumber kekuatan hukum di Indonesia. Ya, jadi kemudian kalau jangan terbalik dengan sumber hukum tertinggi. Kalau sumber hukum tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar, kalau sumbernya dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Penetapan Pancasila sendiri sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kita hanya membahas tentang Pancasila dulu, fungsi dan kedudukan Pancasila. Ya, sampai di situ bahasan untuk bab pertama ini akan lebih diperdalam dengan materi-materi selanjutnya melalui tugas dan modul-modul yang akan Ibu berikan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.